mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Terima kasih. Shalom teman-teman, sekarang kita akan memulai ibadah online pada hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Mari kita bersatu di dalam doa. Dan Yesus yang baik, sekarang kita akan memulai ibadah online pada hari ini. Tuhan berkatilah ibadah ini dari awal hingga akhir supaya bisa berjalan dengan lancar ya Tuhan. Dan Tuhan berkatilah hamba-Mu yang akan membawakan khotbah pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dia yang akan membawakan khotbah pada hari ini supaya bisa menjadi berkat bagi semua orang. Inilah doa kami, saya serahkan kepada-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, sekarang kita akan memuji nama Tuhan. Kita tahu bahwa Yesus itu adalah menara yang kuat, kota benteng yang teguh. Bahkan Yesus juga kalahkan sama musuh. Jadi mari kita nyanyikan lagu ini, Bangkit dan Serukan Namanya. Bangkit,
Selamat pagi adik-adik sekalian. Sebelum kita memulai renungan kita pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa dulu. Ya Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini Tuhan kami diberi kesempatan boleh bersama-sama merenungkan mengenai pengharapan, berharaplah pada Kristus. Biar Engkau memimpin kami, Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, sehingga sesi ini dapat menjadi sesi yang memberi hikmat bagi kami, memberi berkat bagi kami. Pimpin hamba-Mu, pimpin juga anak-anak-Mu yang mendengarkan di sini, sehingga sesi ini menjadi sesi yang memberikan arti bagi kami. Terima kasih ya Bapa, dan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sekali, sungguh senang pagi-pagi ini saya diberi kesempatan kembali setelah sekian lama kita belum berjumpa kembali. Apalagi setelah kondisi kita harus melakukan ibadah online. Nah, ini kesempatan pertama saya memberikan sharing mengenai pengharapan. Topik kita selama 1 bulan ini, adalah mengenai pengharapan. Dan hari ini kita bicara mengenai pengharapan pada Kristus, yang diambil dari 1 Kolose pasal 27 ayat 28. Saya bacakan untuk kita semua. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Saya akan memulai renungan kita pada hari ini dengan cerita mengenai 3 pohon, di mana dahulu kala ada 3 batang pohon yang tumbuh besar, dan mereka saling bercerita satu sama lain tentang harapan mereka, nantinya mereka akan menjadi apa. Nah, 3 pohon ini, pohon pertama mengatakan, saya berharap saya akan tumbuh besar, nantinya kayu saya bisa digunakan menjadi suatu kotak perhiasan yang indah untuk menyimpan barang-barang yang indah, barang-barang permata, emas, sehingga saya menjadi begitu berharga nantinya. Pohon kedua tidak mau kalah, dia juga berharap, saya ingin menjadi besar, nantinya kayu saya bisa dipakai untuk membuat suatu perahu besar. Perahu yang mengantar raja-raja agung melintasi lautan. Pohon ketiga tidak mau kalah juga, dia berharap. Tapi dia berharap berbeda. Saya tidak mau ditebang. Saya ingin tumbuh besar menjadi pohon yang paling tinggi. Sehingga setiap orang yang naik atau memanjat pohon saya, itu bisa melihat kejauhan, bisa melihat dunia ini. Saya mau tumbuh menjadi pohon paling tinggi. Semua mereka berharap. Singkat cerita, pada akhirnya datanglah penebang kayu. Pohon pertama ditebang, pohon kedua juga ditebang, pohon ketiga dia berharap tidak ditebang, tapi karena memang penebang kayu ini berniat mau menebang, dia juga ditebang. Nah, jadilah pokok pertama diambil oleh penebang pertama, dijual, dan dibuatlah menjadi sebuah tempat makan hewan. Dia begitu sedih. Pokok kedua juga ditebang, tadi ceritanya, dan dia dibuat menjadi sebuah perahu nelayan kecil. Dia tidak sesuai dengan harapannya. Dia berharap bisa membawa raja-raja besar, tetapi ternyata dia menjadi perahu nelayan kecil. Nah, demikian juga dengan pokok ketiga. Dia hanya ditebang, kemudian dia disimpan menjadi balok kayu, disimpan di dalam gudang, dan tidak digunakan. Semua pokok-pokok pohon-pohon ini tidak mendapatkan harapan mereka. Sampai pada suatu saat, pokok pertama yang menjadi tempat makan hewan, itulah menjadi palungan tempat Kristus lahir. Pokok kedua juga tidak pernah menyangka bahwa dia menjadi sebuah perahu nelayan yang nantinya akan ditumpangi oleh Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus tidur di dalamnya, dan disitulah dia melihat Yesus Kristus meredakan badai. Pokok ketiga tidak kalah pentingnya.
dia dipakai, balok kayu yang disimpan di gudang itu akhirnya dipakai menjadi salib Kristus. Mereka semua mempunyai peran yang penting. Awalnya mereka tidak merasa mereka berharap mendapatkan pengharapan mereka, tapi ternyata mereka mendapatkan lebih daripada mereka harapkan. Nah, adik-adik yang terkasih, pagi ini saya ingin mengingatkan kita kembali bahwa 2 minggu lalu Chuan Tao sudah menjelaskan kepada kita mengenai berharaplah pada yang tidak terlihat, pengharapan pada yang tidak terlihat. Kenapa kita berharap? Karena ketika kita berharap, biasanya adalah kita mengharapkan sesuatu yang belum kita miliki, sesuatu yang belum kita lihat. Itulah kenapa kita berharap. Seperti adik-adik misalnya berharap memiliki handphone yang canggih, handphone yang terbaru. Sebentar lagi kita muncul iPhone 12, mungkin ada yang berharap memiliki iPhone 12 seperti itu. Nah, kalau kita sudah punya iPhone 12 itu, maka kita tidak perlu berharap lagi punya, karena kita sudah miliki. Nah, itulah pengharapan itu. Karena arti dari pengharapan itu sendiri adalah suatu bentuk kepercayaan terhadap apa yang belum kita miliki, apa yang belum kita punya, yang kita percaya akan menjadi milik kita nantinya. Nah, berharap pada yang tidak terlihat memiliki arti yang seperti itu. Minggu lalu kita diajari mengenai pengharapan sebagai identitas diri kita. Bahwa orang Kristen punya identitas adalah orang yang penuh pengharapan. Orang yang tidak boleh putus asa, karena dimanapun kita, di kondisi apapun kita punya Kristus sebagai pengharapan kita. Itulah identitas kita. Identitas orang Kristen. Orang yang penuh pengharapan. Nah, hari ini kita bicara mengenai berharap pada Kristus. Apa artinya berharap pada Kristus? Apakah ketika kita artikan seperti cerita 2 minggu lalu, pengertian pengharapan, kalau kita berharap pada Kristus, berarti kita belum memiliki Kristus. Karena kita berharap pada sesuatu yang belum kita miliki. Nah, benarkah seperti itu? Kalau kita diminta untuk berharap pada Kristus, maka kita belum memiliki Kristus. Apakah itu artinya? Nah, renung kita hari ini diambil dari 1 Kolose. Mari kita simpan dulu pertanyaan tadi itu. Saya mau menceritakan sedikit tentang asal-usul surat Kolose ini ditulis. Ya, karena renungan kita hari ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Surat Kolose ini ditulis oleh Paulus dengan tujuan untuk mengingatkan jemaat di Kolose untuk kembali kepada Kristus. Untuk tetap berharap pada Kristus, bukan kembali. Pada saat itu Paulus sedang di dalam penjara, dia tidak pernah mengunjungi Kolose, tapi dia mendengar bahwa di Kolose itu banyak sekali timbul ajaran-ajaran sesat yang mengganggu dan memperdaya jemaat-jemaat di sana. Paulus sangat khawatir bahwa jemaat-jemaat itu terperdaya oleh ajaran-ajaran sesat yang baru ini. Sehingga dia menulis surat Kolose ini kepada jemaat Kolose agar mereka ingat kembali kepada Kristus, berharap kembali kepada Kristus. Nah, sama seperti tema kita pada hari ini, 2 hal ini menjadi penting bagi kita. Yang pertama adalah renungan kita hari ini mengenai berharap pada Kristus untuk mengingatkan kita kembali untuk kita hati-hati. Cobaan, godaan dengan kondisi yang sekarang begitu besar. Kita perlu kembali lagi mengingat. Kita perlu kembali kepada Kristus. Hari ini contohnya kita ibadah secara online. Tidak bisa kita paksakan seperti kita hadir. Kalau kita hadir di gereja, contoh langsung tahu kan, oh ini tidak hadir, ini hadir. Saya juga langsung bisa melihat adik-adik sekalian. Tapi hari ini saya tidak bisa melihat, saya tidak tahu apakah adik benar-benar menonton live ketika siaran ini ditampilkan, ditayangkan, atau mungkin kan masih pagi, nanti saya bisa nonton sore saja jam 4, jam 5 ketika saya santai. Nah, lagian juga contoh tidak tahu misalnya yang nonton ada 10 orang, siapa saja yang nonton juga contoh tidak tahu toh, ya kan? Apakah si A, si B, si C, nggak ada yang tahu. Nah, godaan begitu besar dengan kondisi sekarang ini. Rasul Paulus mengingatkan kita kembali agar kita kembali berharap pada Kristus. Karena berharap pada Kristus itu adalah identitas kita. Karena identitas orang Kristen ada orang-orang yang penuh pengharapan. Dan pengharapan kepada Kristus. Ini akan menjawab pertanyaan kedua mengenai ketika kita bicara mengenai pengharap pada Kristus, apakah artinya saya tidak memiliki Kristus?
berharap pada Kristus itu bukan berarti bahwa kita belum memiliki Kristus. Karena berharap pada Kristus memiliki arti yang berbeda. Kristus lahir di dunia ini untuk menebus kita, menebus segala dosa kita, agar kita memiliki hidup yang kekal kelak ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Nah, berharap pada Kristus adalah artinya bahwa Kristus itu menjadi dasar pengharapan kita bahwa kita akan diselamatkan nantinya kelak. Apapun yang kita lakukan saat ini, ketika kita menerima Kristus di dalam hati kita, maka Kristus ada di dalam diri kita. Dan kita punya keyakinan, kita punya pengharapan bahwa kita akan hidup kekal nantinya, bukan saat ini saja. Karena untuk bisa hidup kekal, hanya punya satu jalan. Yesus mengatakan, "Akulah jalan, keselamatan, dan hidup. Hanya melalui saya kita bisa menuju ke surga." Nah, itulah pengharapan pada Kristus artinya. Berharap pada Kristus artinya bukan kita tidak memiliki Kristus, tapi kita sudah memiliki Kristus. Oleh karena kita memiliki Kristus, makanya kita punya pengharapan bahwa kita akan diselamatkan nantinya. Kita akan bersama dengan Allah Bapa di surga nantinya. Itulah dia pengharapan pada Kristus. Oleh karena itu ketika kita berharap pada Kristus, kita punya identitas seperti yang minggu lalu diceritakan oleh Chuan Tao, bahwa identitas kita adalah identitas seorang Kristen yang penuh pengharapan. Penuh pengharapan akan diselamatkan. Kita tidak boleh putus asa. Dalam setiap percobaan yang kita alami, yakinlah kita punya solusi. Yakinlah kita punya jalan keluar. Karena Kristus bersama dengan kita. Tidak ada yang lebih besar daripada janji itu. Nah, saya akan menutup renungan kita hari ini dengan satu cerita untuk bersama-sama kita bisa merenungkan kenapa pengharapan pada Kristus itu penting. Cerita ini kembali kepada ada seorang anak kecil yang berharap sekali punya HP baru. Nah, dia meminta kepada ayahnya, "Papa, bolehkah saya meminta HP baru?" Papanya mengatakan, "Boleh saja. Kalau nanti, ujian nanti, nilai kamu adalah nilai paling tinggi di kelas." Wah, anak ini begitu semangat. Dia berharap pada bapaknya akan memberikan HP baru. Sama seperti kita berharap pada Kristus, kita akan memiliki harapan kekal. Anak ini begitu berharap pada bapaknya akan memberikan HP baru. Dia belajar begitu rajin, sampai pada akhirnya ujian dan hasilnya keluar. Ternyata dia tidak mendapatkan nilai paling tinggi saat itu. Apa yang terjadi? Dia begitu sedih. Dia datang ke papanya memberikan informasi bahwa dia tidak mendapatkan nilai paling tinggi. Papanya hanya mengatakan, "Tidak apa-apa. Papa tidak memberikan HP baru saat ini, tapi kamu masih bisa mencoba pada ujian berikutnya. Kalau kamu mendapatkan nilai tertinggi pada ujian berikutnya, Papa akan memberikan HP baru." Singkat cerita, ujian berikutnya dia belajar lagi giat dan dia mendapatkan nilai paling tinggi. Dan dia mendapatkan HP baru. Cerita ini mengingatkan kepada kita dan seorang papa yang tidak pernah putus asa menunggu kita, memberikan kesempatan kepada kita. Sama seperti Allah Bapa yang menunggu kita, memberikan kesempatan kepada kita. Kadang ketika kita jatuh, kadang ketika kita tidak mendapatkan atau sesuai dengan perintah Allah, kita tidak mendapatkan hadiah itu. Tapi Allah tidak pernah putus asa. Oleh karena itu kita tidak pernah putus asa. Allah selalu senantiasa mengingatkan kita kembali, menanti kita untuk mendapatkan kesempatan yang lainnya. Sama seperti itu, ketika kita berharap pada Kristus, kita tidak boleh putus asa. Kita masih punya kesempatan, kita harus terus berusaha. Sampai akhirnya kita mendapatkan kesempatan itu. Sampai akhirnya kita mendapatkan hidup kekal itu. Berharaplah pada Kristus, karena hanya Dia jalan satu-satunya. Ingat Yohanes 3 ayat 16, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan boleh hidup kekal." Itulah dia arti daripada berharap pada Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari ini kami diingatkan kembali tentang berharap pada Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Engkau telah mengorbankan anaknya yang tunggal supaya kami bisa beroleh hidup yang kekal. Itu adalah janji yang Tuhan berikan kepada kita.
Itu ada janji yang Tuhan berikan pada kami, sehingga kami boleh berharap pada Kristus. Terima kasih, biarlah renungan ini menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, sampai jumpa kembali adik sekalian di lain kesempatan. Sekarang kita sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah cerita firman